Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel YouTube saya. Kali ini saya mau share cara PPK mereview hasil pekerjaan konsultan perencana, terutama mereview BQ terhadap gambar, terhadap RKS atau metode kerja, dan analisa harga satuan. Sini saya nggak akan buka semua filenya ya, saya hanya buka file kertas kerja reviewnya. Nah, seperti kita lihat di layar kita semua, ini udah ada kertas kerja yang saya buat. Awalnya itu ini cuma BQ ya, BQ yang dibuat oleh konsultan perencana, harganya sudah dihilangkan gitu. Karena ini saya pakai BQ beneran dari salah satu paket pekerjaan yang ada di instansi saya, jadi saya harus menjaga kerahasiaan datanya. Di sini cuma terlihat item pembayaran ya, atau mata pembayaran dan volumenya. Nah, dari sini kita bisa modifikasi file Excel-nya, ditambahkan dengan kolom option. Ditambahkan dengan kolom, pertama kolom gambar, spek, analisa harga satuan, dan metode. Kalau gambar ya berarti diambil dari gambar kerja, spek mungkin biasanya tertuang di dalam RKS juga atau dibuat dalam outline spek, kemudian analisa harga satuan, dan metode yang biasanya ada di dalam RKS. Nah, dari kolom-kolom ini kita bisa kasih tanda ya, misalkan dari pekerjaan pertama. Di pekerjaan persiapan ini sepertinya tidak perlu di-review gambar spek AHS atau metodenya, tapi kalau misalkan teman-teman merasa perlu, teman-teman PPK merasa perlu, seperti metode mobilisasi atau demobilisasinya seperti apa, dan itu memang tertuang di RKS, ya silakan di-review. Kemudian dari sini saya langsung loncat ke mata pembayaran sistem manajemen dan keselamatan dan kesehatan kerja atau SMK 3 konstruksi. Nah, kebetulan karena di sini ada analisa harga satuannya, kita bisa lihat dari item-item pembayarannya yang saya soroti hanya yang ini, personil K3. Di sini si perencana mencantumkan personil K3-nya dengan volume 1 lamsam. Dan menurut saya ini seharusnya bisa disesuaikan dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan, estimasinya berapa lama, dan juga tenaga ahli yang dipekerjakan atau tenaga kerja yang dipekerjakan. Karena di sini saya tidak tahu harga satuannya berapa, saya hanya menyampaikan bahwa PPK harus memastikan bahwa harga satuan sudah sesuai dengan remunerasi tenaga ahli konstruksi. Kemudian di kertas kerjanya, di rekapnya juga saya cantumkan notifikasi yang sama. Lanjut di pekerjaan berikutnya, di pekerjaan bongkaran ya, di pekerjaan bongkaran ini, di sini contohnya tidak ada gambar atau foto existing yang menggambarkan di posisi mana bongkaran atau spandek yang dimaksud, bongkar seng plat talang, bongkar plafon, dan bongkaran dinding tipe. Ya, jadi asumsinya pelaku usaha yang mengikuti tender nantinya tidak mengetahui di mana sebenarnya posisinya, dan tidak ada justifikasi volume untuk volume ini. PPK juga sebenarnya harus memastikan apakah volumenya ini memang sesuai dengan kondisi di lapangan, dan kondisi di lapangan itu bisa dilihat dari gambar atau foto existing. Sementara untuk metodenya di RKS ada ya tercantum bongkaran atap, seng, plafon, tapi tidak ada bongkaran dinding multiplek. Jadi di sini saya kasih tanda cross atau X. Kemudian dari sisi spek, karena ini sifatnya bongkaran jasa, tidak perlu spek material atau bahan. Nah, pada sisi AHS, karena kebetulan saya dalam proyek ini sebagai pokja, saya tidak mereview AHS-nya karena untuk menjaga kerahasiaan data. Saya hanya memberi informasi kepada PPK kalau memang PPK sudah lakukan itu, pastikan ada AHS-nya. Baik, selanjutnya di pekerjaan langit-langit, ini plafon sama ya, kebetulan ini gambarnya semua ada, speknya ada, dan metodenya di dalam RKS ada.
Kalau spek berarti ya spek plafon atau material plafonnya apa, rangkanya apa, gipsumnya apa, itu semua tertuang dalam outline spek. Kembali lagi AHS tidak saya review untuk menjaga kerahasiaan data. Tetapi nanti ketika misalkan ada evaluasi kewajaran harga, nah Pokja itu berhak untuk menerima RKS, tapi hanya untuk mata pembayaran utama ya, karena Pokja melakukan evaluasi kewajaran harga. Begitu seterusnya, ini serupa ya, ada bongkaran yang tidak ada gambar atau foto existing. Ya, selesai. Ya, ini juga tidak terlalu banyak betulnya PRAP-nya. Teman-teman BPK bisa terapkan ini, bisa ini cara singkat saja ya untuk mereview hasil pekerjaan konsultan perencanaan. Selebihnya sebenarnya masih ada tahapan review lainnya sebelum dokumen perencanaan itu diserah terimakan atau diterima oleh BPK. Kira-kira itu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.